Pagi yang cerah di kota Haifa berubah menjadi mimpi buruk tak terbayangkan ketika jalan tol utama yang menjadi nadi penghubung Israel Utara dan Tengah mendadak ambruk total akibat serangan rudal. Suara dentuman dahsyat disusul getaran hebat menjadi pertanda awal sebelum seluruh struktur jembatan jalan tol itu runtuh dalam hitungan detik, menelan ratusan kendaraan dan isinya ke dalam jurang kehancuran. Menurut laporan dari Haifa Post, insiden ini terjadi sekitar pukul 8.15 pagi waktu setempat, saat arus lalu lintas sedang padat dengan para komuter dan warga yang hendak beraktivitas. Sebuah rudal presisi tinggi dilaporkan menghantam salah satu pilar utama jalan tol, memicu keruntuhan domino yang tak terhindarkan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami melihat kilatan cahaya di kejauhan, lalu jalan bergetar seolah ada gempa besar. Tutur Sarah Cohen, seorang pengemudi yang selamat karena berhasil mengerem mendadak di ujung jembatan. Kendaraan di depan saya satu persatu menghilang, seperti ditelan bumi. Saya hanya bisa berteriak dan berdoa. Pemandangan di lokasi kejadian digambarkan sebagai zona perang. Puing-puing beton, baja, dan pecahan kaca berserakan di mana-mana, diselingi oleh bangkai-bangkai kendaraan yang hancur tak berbentuk. Udara dipenuhi debu tebal dan bau mesiu. Tim penyelamat pertama yang tiba di lokasi, yang dikutip dari sumber Israel Emergency News, menggambarkan skala kehancuran yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Ini adalah salah satu insiden paling mematikan yang pernah kami tangani, ujar Kepala Operasi Penyelamatan, Kolonel Avi Mizrahi. Kami memperkirakan ratusan orang terjebak, banyak yang sudah tidak bernyawa. Jumlah korban tewas bisa mencapai ratusan, dan kami masih kesulitan mengidentifikasi mereka. Korban yang selamat dengan luka parah berjuang untuk keluar dari reruntuhan. Video amatir yang beredar di media sosial, dan diverifikasi oleh tim investigasi Times of Israel, menunjukkan orang-orang berlumuran darah merangkak keluar dari puing-puing, beberapa berusaha membantu korban lain yang terjebak. Kisah heroik muncul dari seorang sopir truk, David Levy, yang menggunakan truknya sebagai penghalang darurat untuk memperlambat laju kendaraan lain yang melaju ke arah jurang. Saya melihat jalan di depan saya ambruk. Tidak ada waktu untuk berpikir. Saya hanya membanting kemudi dan memblokir jalan. Beberapa mobil menabrak truk saya, tapi setidaknya mereka tidak jatuh ke jurang, katanya dalam sebuah wawancara dengan Jerusalem Herald. Insiden ini segera menjadi perhatian utama pemerintah Israel. Perdana Menteri Benyamin Netanyahu, dalam konferensi pers darurat yang disiarkan langsung oleh Channel 12 News, mengutuk serangan tersebut dan berjanji untuk menemukan dan menghukum pihak yang bertanggung jawab. Ini bukan hanya serangan terhadap infrastruktur, ini adalah serangan terhadap nyawa dan masa depan kita, tegas Netanyahu. Kami akan merespons dengan kekuatan penuh dan tidak akan membiarkan tindakan terorisme semacam ini merusak Israel. Pihak militer Israel, IDF, kini tengah melakukan penyelidikan intensif untuk mengidentifikasi asal-usul rudal dan kelompok yang meluncurkannya. Laporan intelijen awal yang diperoleh dari sumber rahasia Middle East Observer mengindikasikan bahwa rudal tersebut mungkin berasal dari kelompok militan di wilayah utara. Pekerjaan penyelamatan terus berlangsung dengan sangat hati-hati. Tim SAR gabungan, dibantu oleh para relawan dan peralatan berat, menghadapi tantangan besar. Medan yang sulit dan risiko runtuhan susulan membuat setiap langkah evakuasi menjadi sangat berisiko. Kami harus sangat teliti. Setiap pergerakan alat berat bisa memicu runtuhan baru dan membahayakan baik korban maupun tim kami. Jelas seorang insinyur struktural yang bekerja di lokasi, sebagaimana dilaporkan oleh Israel Defense News. Pemerintah telah mengeluarkan peringatan bagi warga untuk menjauhi area kejadian dan memberikan ruang bagi tim penyelamat untuk bekerja. Insiden tragis ini tidak hanya melumpuhkan lalu lintas di Israel Utara, tetapi juga meninggalkan luka mendalam bagi seluruh bangsa. Ratusan keluarga kini hidup dalam ketidakpastian, menanti kabar dari orang-orang terkasih mereka yang mungkin terjebak di bawah puing-puing jalan tol yang hancur. Ini adalah hari yang akan dicatat dalam sejarah sebagai salah satu hari paling kelam dalam sejarah modern Israel. Jalan tol utama yang kini hancur lebur di Haifa bukanlah sekadar infrastruktur biasa. Ia adalah arteri vital yang menopang denyut nadi ekonomi dan mobilitas Israel. Sebelum tragedi serangan rudal, jalan ini dikenal sebagai jalur tercepat dan tersibuk yang menghubungkan pusat industri, teknologi, dan pelabuhan di utara dengan ibu kota serta wilayah tengah Israel. Ia menjadi jalur sehari-hari bagi ribuan pekerja, pengusaha, dan keluarga yang bepergian. Jalan ini adalah hidup kami. Setiap hari saya melewatinya untuk bekerja di Tel Aviv, dan sekarang sudah tidak ada lagi, ujar seorang pedagang, Yitzhak Shalev,
yang dikutip oleh Haifa Economic Review. Hancurnya jalan ini tidak hanya merenggut nyawa, tetapi juga memutus jalur logistik, perdagangan, dan komunikasi yang sangat krusial. Pembangunan jalan tol ini, yang dimulai pada awal 2000-an dan selesai pada 2010, dipandang sebagai proyek kebanggaan nasional. Menurut arsip Israel Ministry of Transport, proyek ini menelan biaya miliaran shekel dan dirancang untuk menahan guncangan gempa bumi serta kondisi cuaca ekstrim. Namun, tidak ada yang pernah membayangkan bahwa ia akan menjadi target serangan rudal presisi tinggi. Struktur ini dibangun dengan standar keamanan tertinggi. Namun, rudal yang digunakan tampaknya memiliki daya ledak dan penetrasi yang luar biasa, dirancang khusus untuk menghancurkan struktur beton bertulang, jelas Dr. Ronen Dror, seorang insinyur struktural dari Technion Israel Institute of Technology, dalam wawancara dengan National Geographic Israel. Hancurnya jalan tol ini memunculkan pertanyaan serius tentang kerentanan infrastruktur strategis Israel terhadap serangan yang lebih canggih. Jalan tol ini juga memiliki nilai simbolis yang kuat. Ia melambangkan kemajuan, konektivitas, dan modernisasi Israel. Keruntuhannya adalah simbol dari kerentanan negara ini terhadap ancaman eksternal yang semakin canggih. Ini lebih dari sekadar kehancuran fisik. Ini adalah pukulan psikologis. Jalan yang kita lalui setiap hari, yang kita anggap aman, kini menjadi simbol ketidakamanan, kata analis keamanan, Dr. Tamar Ben-Ami, kepada Jerusalem Post. Dampak psikologis ini meluas ke seluruh masyarakat, menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran tentang serangan serupa di masa depan. Dampak ekonomi dari runtuhnya jalan tol ini sangat besar dan segera terasa. Pelabuhan Haifa, salah satu yang terbesar di Israel, kini menghadapi masalah serius dalam mendistribusikan barang-barang ke bagian tengah dan selatan negara. Menurut laporan dari Globes Business Journal, perusahaan logistik dan manufaktur telah melaporkan kerugian jutaan dolar setiap jamnya karena kemacetan parah di rute alternatif yang tidak memadai. Rantai pasokan kami lumpuh. Kami terpaksa mencari rute alternatif yang memakan waktu berjam-jam lebih lama dan jauh lebih mahal, kata manajer operasional sebuah perusahaan ekspor-impor besar yang tidak ingin disebutkan namanya. Pemerintah Israel kini sedang berupaya untuk menemukan solusi jangka pendek, seperti membangun jalan sementara atau memprioritaskan jalur kereta api, namun tantangannya sangat besar. Insiden ini telah mengubah perspektif Israel terhadap keamanan internalnya. Jika sebelumnya ancaman utama dipandang sebagai serangan sporadis, kini mereka menghadapi realitas baru di mana infrastruktur vital dapat menjadi target utama. Ini adalah pengubah permainan. Musuh kita tidak lagi hanya menargetkan warga sipil, tetapi juga fondasi yang menopang negara kita. Kita harus membangun kembali, bukan hanya jalannya, tetapi juga strategi pertahanan kita, ujar seorang pejabat senior militer Israel, yang diwawancarai secara anonim oleh Haaretz News. Latar belakang kehancuran jalan tol ini adalah sebuah cerita tentang bagaimana sebuah fasilitas sipil yang penting, sebuah simbol kemajuan, bisa dengan cepat berubah menjadi medan pertempuran dan kuburan massal, mengingatkan semua orang akan rapuhnya kehidupan dan infrastruktur di tengah konflik yang tak terduga. Pukul 8.15 pagi, waktu setempat, hari Senin yang normal. Langit di atas Haifa, kota pelabuhan yang indah di utara Israel, cerah dan menjanjikan. Namun, dalam hitungan detik, janji itu berubah menjadi malapetaka. Saya baru saja akan menyetel radio untuk mendengarkan berita pagi ketika tiba-tiba ada dentuman yang sangat keras. Seluruh mobil saya bergetar, tutur seorang saksi mata, David Goldberg, yang saat itu sedang mengemudi di jalur yang berdekatan dengan jalan tol yang hancur. Saya melihat awan debu raksasa naik ke langit. Itu bukan suara ledakan biasa, itu seperti guntur dari neraka. Lanjutnya dalam kesaksian yang dicatat oleh Haifa Herald. Lokasi kejadian, tepatnya di area perbukitan yang strategis di pinggiran Haifa, memberikan keuntungan taktis bagi pelaku serangan. Jalan tol itu membentang di atas lembah, menghubungkan kota-kota pesisir dengan pusat-pusat metropolitan di pedalaman. Menurut analisis topografi yang diterbitkan oleh Israel Land Survey Institute, struktur jembatan yang ambruk adalah bagian vital dari infrastruktur tersebut, yang melintasi jurang dalam. Serangan rudal yang menghantam pilar utama di titik paling rentan, memaksimalkan efek kehancuran. Pelaku serangan jelas memiliki pemahaman yang mendalam tentang arsitektur dan titik kelemahan struktur ini, kata seorang analis militer, Kolonel Purnawirawan Mordechai Levi, yang diwawancarai oleh Security Observer Monthly. Mereka tahu persis di mana harus menyerang untuk menyebabkan kerusakan maksimal.
Waktu serangan, di puncak jam sibuk pagi, adalah keputusan yang sangat disengaja. Pukul 8.15 adalah saat ribuan kendaraan penuh dengan komuter, pelajar, dan keluarga sedang melintasi jalan tol tersebut. Menurut data lalu lintas dari Haifa Municipality Traffic Control Center, rata-rata 3.000 hingga 4.000 kendaraan melewati titik itu setiap jam pada waktu tersebut. Serangan pada jam yang padat ini bertujuan untuk menimbulkan korban massal, menciptakan kekacauan yang meluas, dan memicu ketakutan di seluruh negeri. Ini adalah serangan yang diperhitungkan dengan sangat kejam. Tujuannya bukan hanya menghancurkan jalan, tetapi juga menghancurkan semangat masyarakat, kata Dr. Lior Shachar, seorang psikolog sosial yang diwawancarai oleh The Times of Israel. Efeknya jauh lebih besar daripada sekadar kerusakan fisik. Suara ledakan terdengar hingga bermil-mil jauhnya. Warga di pemukiman sekitar Haifa berbondong-bondong keluar rumah, cemas dan kebingungan. Ponsel dan media sosial dipenuhi dengan video dan foto asap tebal yang membubung tinggi, serta pesan-pesan panik. Kami mendengar ledakan dan melihat asap dari jendela kami. Kami tidak tahu apa yang terjadi pada awalnya, tetapi kami tahu itu sangat buruk, cerita seorang penduduk setempat, Leah Oren, kepada Channel 13 News. Suara sirine ambulans dan mobil polisi segera memenuhi udara, menciptakan suasana duka dan kepanikan. Tim penyelamat tiba di lokasi dalam hitungan menit, menghadapi pemandangan yang mengerikan. Puing-puing berserakan, kendaraan-kendaraan hancur, dan ratusan orang terjebak di dalam reruntuhan. Operasi penyelamatan dihadapkan pada tantangan besar, termasuk risiko runtuhan susulan dan kondisi medan yang sulit. Situasi di lokasi sangat kacau. Banyak korban yang tidak bisa kami jangkau, ujar seorang petugas pemadam kebakaran, yang identitasnya dirahasiakan, dalam laporan Israel Emergency Services Bulletin. Pagi yang seharusnya menjadi awal hari produktif bagi ribuan orang, kini menjadi saksi bisu tragedi kemanusiaan yang mendalam. Lokasi geografis dan waktu yang dipilih dengan matang oleh para pelaku serangan telah mengubah jalan tol menjadi kuburan massal, meninggalkan luka yang akan sulit untuk sembuh. Jalan tol utama yang melintang di atas lembah kini hanya tersisa serpihan. Pemandangan di lokasi kejadian, menurut laporan visual dari tim investigasi Haifa Post, digambarkan sebagai pemandangan apokaliptik. Struktur beton raksasa yang kokoh, tiang-tiang baja yang menopang ribuan ton beban, dan aspal mulus yang biasa dilalui ribuan kendaraan kini hancur lebur. Rudal yang menghantam, seperti yang dianalisis oleh para ahli dari Israel Institute for Structural Engineering, bukan hanya merusak, tetapi memicu keruntuhan total yang dirancang untuk melumpuhkan seluruh segmen jalan. Ini bukan hanya pukulan di satu titik, tapi sebuah serangan yang memicu reaksi berantai. Struktur yang dirancang untuk menyalurkan beban kini justru menyalurkan kekuatan destruktif, menyebabkan keruntuhan sistematis, ujar Profesor Amir Cohen, seorang ahli teknik sipil yang mengomentari kehancuran ini. Kerusakan fisiknya sangat parah dan meluas. Sekitar 1 kilometer dari jalan tol ambruk sepenuhnya, menciptakan jurang yang menganga di tengah-tengah jalur yang sibuk. Ratusan kendaraan yang berada di atasnya saat itu terjun bebas ke dasar lembah. Saya melihat sebuah bus sekolah, sebuah truk, dan banyak mobil pribadi jatuh, satu persatu, seperti mainan. Tutur seorang saksi mata, Shimon Levy, yang diwawancarai oleh Channel 13 News. Di dasar lembah, bangkai kendaraan menumpuk dalam tumpukan baja dan puing yang tak berbentuk. Tim penyelamat melaporkan bahwa sulit untuk membedakan antara mobil, truk, atau bahkan identitas korban di dalam reruntuhan. Banyak kendaraan terperangkap di bawah beton yang sangat besar. Kami membutuhkan alat berat khusus untuk mengangkatnya, tapi itu sangat berisiko, kata Kepala Pemadam Kebakaran Haifa, yang dikutip dari Emergency Response Journal. Infrastruktur pendukung lainnya juga tidak luput dari kerusakan. Jalur kereta api di bawah jalan tol sebagian besar tertimbun puing, menyebabkan layanan kereta api di wilayah tersebut terhenti total. Tiang-tiang listrik dan jaringan telekomunikasi yang berada di sepanjang jalan juga roboh, memutus aliran listrik dan komunikasi di area sekitar. Ini adalah kerusakan total. Jalan, rel kereta, kabel listrik semuanya hancur, ujar seorang teknisi lapangan dari Israel Electric Corporation, yang tengah bekerja untuk memulihkan layanan di daerah terdampak. Menurutnya, pemulihan infrastruktur listrik saja bisa memakan waktu berminggu-minggu, jika tidak berbulan-bulan. Dampak fisik dari serangan ini melampaui kehancuran langsung. Area di sekitar jalan tol kini dipenuhi dengan puing-puing berbahaya, reruntuhan yang tidak stabil, dan genangan air dari pipa yang pecah.
Tim penyelamat harus bekerja dengan sangat hati-hati, karena setiap langkah berisiko memicu keruntuhan susulan. Kami harus menstabilkan area sebelum kami bisa melakukan operasi penyelamatan yang lebih dalam, kata seorang insinyur dari IDF Engineering Corps dalam laporannya. Potensi bahaya di sini sangat tinggi. Puing-puing yang berserakan juga menyulitkan akses bagi tim medis dan peralatan berat. Kerusakan fisik ini, menurut laporan awal dari Israel Reconstruction Agency, diperkirakan akan menelan biaya miliaran dolar untuk perbaikan dan rekonstruksi. Namun, yang lebih penting, ia telah mengubah pemandangan dan fungsi dari area strategis ini secara permanen. Jalan ini bukan hanya jalan, itu adalah pemandangan yang dikenal oleh semua orang di utara Israel. Sekarang, ia telah berubah menjadi monumen dari sebuah tragedi, kata Wali Kota Haifa, Einat Kalistrotem, dalam sebuah pernyataan resmi. Pemandangan kehancuran ini menjadi pengingat pahit bagi semua orang akan betapa rapuhnya kehidupan dan kemajuan di tengah ancaman yang tak terlihat. Pukul 8.14 pagi, waktu setempat, lalu lintas di jalan tol utama Haifa mengalir seperti biasa. Ribuan kendaraan, dari mobil pribadi hingga truk besar, bergerak di atas jembatan beton yang kokoh. Semua terasa normal. Matahari bersinar, musik diputar, tidak ada yang aneh. Kenang seorang saksi mata, Miriam Cohen, yang mobilnya berada sekitar 500 meter dari titik hantaman. Ceritanya, yang dipublikasikan di Haifa Daily News, adalah gambaran detik-detik sebelum tragedi. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Pukul 8:15:05, sebuah rudal presisi tinggi dilaporkan menghantam salah satu pilar utama jalan tol. Sumber dari Israel Defense Forces, IDF, Intelligence menyebutkan bahwa hantaman tersebut sangat akurat, langsung mengenai titik vital yang sebelumnya telah diidentifikasi sebagai target. Getaran hebat, seperti gempa bumi mini, segera menyusul hantaman rudal. Pengemudi di atas jalan tol melaporkan bahwa kendaraan mereka mulai bergoyang tak terkendali. Rasanya seperti roda kami lepas dari aspal. Kami semua menginjak rem, tapi jalan itu sendiri yang bergetar, kata Yossi Sharon, seorang pengemudi truk yang berhasil lolos. Dalam video amatir yang diambil oleh warga di perbukitan sekitar, dan diverifikasi oleh Associated Press, terlihat gumpalan asap tebal yang membumbung tinggi dari dasar jalan tol, disusul oleh retakan-retakan besar yang menjalar di permukaan aspal. Retakan-retakan ini, menurut analisis Israel Institute of Structural Dynamics, adalah bukti dari kegagalan struktural yang cepat. Pukul 8:15:20, hanya 15 detik setelah hantaman awal, runtuhan pertama terjadi. Sebagian kecil dari jalan tol mulai runtuh, menyeret beberapa kendaraan di bawahnya. Kepanikan pun pecah. Orang-orang mulai berteriak. Kami melihat kendaraan di depan kami jatuh ke dalam lubang yang menganga. Saya pikir ini adalah akhir dunia, ujar Rachel Stern, seorang pekerja kantoran yang berhasil keluar dari mobilnya sesaat sebelum segmen jalan di belakangnya ambruk. Kisahnya, yang ditulis di blog Haifa Lifes, menjadi viral dan menggambarkan horor yang dialami para korban. Pukul 8:15:35, sebagian besar jalan tol ambruk. Kekuatan ledakan dan kegagalan struktur yang cepat menyebabkan segmen-segmen jalan tol sepanjang hampir 1 km runtuh. Ratusan kendaraan, yang tidak sempat bereaksi, jatuh ke dalam jurang. Bunyi tabrakan, jeritan, dan ledakan kecil dari mobil-mobil yang terjun bebas memenuhi udara. Tim investigasi IDF menyebutkan bahwa kehancuran ini dipercepat oleh desain jalan tol itu sendiri yang bersifat cantilever, di mana runtuhnya satu bagian akan memicu runtuhnya bagian lain secara berantai. Ini adalah skenario terburuk yang bisa kami bayangkan, kata seorang insinyur senior yang terlibat dalam penyelidikan. Pukul 8:16, seluruh segmen jalan tol yang menjadi target sudah hancur total. Yang tersisa hanyalah tumpukan puing-puing, debu tebal, dan bangkai-bangkai kendaraan yang hancur. Suara sirine dari tim penyelamat mulai terdengar dari kejauhan, tapi bagi ratusan orang yang berada di bawah puing, bantuan itu mungkin sudah terlambat. Kronologi singkat ini, yang disusun dari kesaksian saksi mata, rekaman video, dan laporan teknis, menunjukkan bahwa serangan itu tidak hanya mematikan, tetapi juga sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 1 menit, sebuah infrastruktur vital yang menopang kehidupan ribuan orang telah berubah menjadi kuburan massal. Peristiwa ini, menurut Haifa Historical Society, akan selamanya dikenang sebagai salah satu tragedi paling cepat dan paling menghancurkan dalam sejarah modern Israel. Jumlah korban tewas akibat runtuhnya jalan tol utama Haifa terus meningkat,
dan tim penyelamat memperkirakan angkanya akan mencapai ratusan, menjadikannya salah satu bencana paling mematikan dalam sejarah modern Israel. Kami menemukan korban di setiap sudut tumpukan puing, kata Mayor Elad Tamir, juru bicara tim penyelamat militer Israel, dalam laporan yang diterbitkan oleh Israel Defense News. Skala kehancuran ini begitu besar sehingga kami harus bekerja sangat hati-hati, bagian demi bagian, untuk menemukan siapa saja yang mungkin masih hidup. Mayor Tamir menjelaskan bahwa banyak korban yang tidak dapat dikenali karena kondisi kendaraan mereka yang hancur total dan puing-puing yang menimpa. Laporan awal yang dirilis oleh Ministry of Health Israel menyebutkan bahwa lebih dari 150 korban tewas telah berhasil dievakuasi dari lokasi, namun angka ini diperkirakan akan terus bertambah. Tim medis, yang mendirikan posko darurat di lokasi kejadian, kewalahan menangani puluhan korban luka parah. Kami kekurangan kantung darah, tim bedah, dan bahkan tempat tidur, ungkap Dr. Anat Levi, kepala tim medis darurat di Haifa, dalam wawancara dengan Jerusalem Post. Ini seperti bencana alam, tapi yang disebabkan oleh ulah manusia. Kami tidak pernah dilatih untuk menghadapi skala korban seperti ini. Di tengah kekacauan, kisah-kisah tragis mulai bermunculan. Seorang ibu, Maya Geva, yang selamat dari kecelakaan dengan luka ringan, kini mencari putranya yang berusia 7 tahun yang berada di dalam mobilnya saat jalan tol runtuh. Saya keluar dari mobil saya, tapi anak saya tidak. Saya tidak bisa menemukannya. Mobilnya ada di sana, tapi saya tidak melihatnya, katanya, sambil menangis dan menunjukkan reruntuhan kepada wartawan dari Haifa Daily News. Kisahnya mencerminkan penderitaan ratusan keluarga lain yang kini hidup dalam ketidakpastian. Pusat informasi korban telah didirikan di sebuah hotel terdekat, di mana keluarga yang cemas berkumpul, berharap mendapatkan kabar tentang orang yang mereka cintai. Telepon kami tidak berhenti berdering, kata seorang sukarelawan dari Magen David Adom, Setara Palang Merah Israel. Setiap panggilan adalah harapan yang putus atau keputusasaan yang baru. Sementara itu, pihak berwenang berupaya keras mengidentifikasi korban. Proses ini menjadi tantangan besar. Banyak jenazah yang ditemukan tidak utuh dan memerlukan pemeriksaan forensik yang cermat, termasuk identifikasi melalui DNA dan rekam gigi. Menurut Dr. Yosef Cohen, kepala tim forensik nasional, yang dikutip dari Israel Medical Journal, ini akan memakan waktu. Kondisi korban membuat identifikasi visual hampir mustahil. Kami harus mengandalkan ilmu pengetahuan untuk memberikan penutupan kepada keluarga-keluarga ini. Jumlah korban yang sangat besar juga memberikan beban berat pada fasilitas medis dan kamar mayat di seluruh Israel Utara. Pemerintah telah meminta rumah sakit di bagian tengah dan selatan negara untuk bersiap menerima korban dan jenazah yang mungkin akan dipindahkan. Ini adalah upaya nasional. Setiap rumah sakit, setiap tenaga medis, setiap relawan, semua harus bekerja sama, ujar Menteri Kesehatan Israel. Dampak korban dari tragedi ini tidak hanya terbatas pada jumlah nyawa yang hilang, itu juga menciptakan luka emosional dan trauma yang mendalam bagi seluruh bangsa. Ratusan keluarga kini berduka, dan tragedi ini akan selamanya mengubah pandangan mereka tentang keamanan dan kehidupan di Israel. Getarannya datang dari bawah kami, dan saya pikir ban mobil saya kempes, ujar Yosef Meir, seorang pengemudi yang berada di dekat jalan tol yang runtuh. Ceritanya, yang dimuat di Haifa Tribune, memberikan gambaran pertama dari kepanikan massal yang terjadi. Dalam hitungan detik, saya melihat jalan di depan saya melengkung seperti gelombang. Saya menginjak rem, tapi sudah terlambat. Mobil di depan saya, sebuah van putih, terjun ke jurang dan menghilang. Saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Yosef berhasil menghentikan mobilnya beberapa meter dari tepi jurang, tetapi pemandangan yang disaksikannya akan menghantuinya seumur hidup. Saya tidak akan pernah melupakannya. Jeritan orang-orang, suara benturan, dan debu yang begitu tebal membuat saya tidak bisa bernapas. Kisah-kisah horor serupa datang dari berbagai sumber. Seorang ibu muda, Naomi Levin, yang sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit untuk janji pemeriksaan rutin, menceritakan pengalamannya kepada Israel Women's Magazine. Saya melihat banyak orang mencoba keluar dari mobil mereka. Suasana sangat kacau. Ada yang berteriak meminta tolong, sementara yang lain hanya membeku ketakutan, katanya. Naomi, yang mobilnya terguling ke samping akibat guncangan, berhasil merangkak keluar melalui jendela yang pecah. Saya melihat ke belakang dan jalan tol yang baru saja saya lewati sudah tidak ada lagi.
Saya hanya bersyukur saya dan anak saya yang belum lahir selamat. Para saksi mata yang berada di dasar lembah juga memberikan kesaksian yang mengerikan. Einaf Sason, seorang petani yang sedang bekerja di kebunnya di bawah jalan tol, menyaksikan seluruh kejadian. Saya mendengar suara mendesing, lalu ledakan. Lalu langit di atas saya mendadak dipenuhi mobil dan puing-puing yang jatuh. Saya lari, sekuat tenaga saya lari, ceritanya kepada The Times of Israel. Einaf menjadi salah satu orang pertama yang menghubungi layanan darurat. Saya tidak tahu harus bilang apa. Saya hanya berteriak bahwa jalan tol itu jatuh. Sulit untuk dipercaya, bahkan bagi saya yang melihatnya langsung. Kesaksian-kesaksian ini, yang dikumpulkan oleh tim psikolog yang dikirim ke lokasi kejadian, mengungkapkan trauma mendalam yang dialami oleh para penyintas. Mereka semua mengalami syok. Pemandangan kehancuran itu terlalu berat untuk dicerna oleh pikiran manusia, jelas Dr. Lior Sharon, seorang psikolog klinis yang bekerja di Pusat Penanganan Trauma di Haifa. Laporannya, yang dipublikasikan oleh Israel Trauma Center, menekankan pentingnya dukungan psikologis jangka panjang bagi semua yang terlibat, baik korban langsung maupun saksi mata. Seorang pengemudi taksi, Avi Goldstein, yang berhasil menepi setelah merasakan getaran, bercerita kepada Jerusalem Post tentang pengalamannya yang unik. Saya melihat sebuah mobil di depan saya terlempar ke udara. Rasanya seperti adegan film aksi yang mengerikan, tapi ini nyata. Saya tidak bisa tidur sejak itu. Setiap kali saya menutup mata, saya melihat mobil itu jatuh. Kesaksiannya menjadi pengingat pahit bahwa peristiwa ini tidak hanya merenggut nyawa, tetapi juga meninggalkan luka psikologis yang dalam. Setiap saksi mata menjadi bagian dari sejarah tragis ini, dengan kenangan yang tidak akan pernah hilang. Pemerintah Israel segera mengumumkan tragedi runtuhnya jalan tol utama di Haifa sebagai salah satu serangan paling mematikan dalam sejarah modern negara itu. Perdana Menteri Benyamin Netanyahu, dalam pidato yang disiarkan langsung oleh Channel 12 News, menyatakan, "Hari ini adalah hari yang gelap bagi Israel. Serangan keji ini terhadap infrastruktur sipil kita, yang menewaskan ratusan warga tak berdosa, adalah tindakan terorisme yang tidak dapat dimaafkan." Netanyahu menambahkan bahwa serangan ini melampaui batas-batas konflik yang biasa dan merupakan deklarasi perang terhadap kehidupan dan keamanan warga sipil. "Kami akan merespons dengan seluruh kekuatan yang kami miliki," tegasnya. Pernyataan ini segera didukung oleh para menteri kabinet dan pejabat militer. Menteri Pertahanan Yoav Gallant, dalam sebuah konferensi pers di markas besar militer, yang diliput oleh Israel Defense News, mengatakan bahwa intelijen telah dikerahkan sepenuhnya untuk mengidentifikasi pelaku dan target rudal. "Ini bukan serangan sembarangan. Ini adalah serangan yang direncanakan dengan sangat matang untuk menimbulkan kerugian maksimal," kata Gallant. "Kami tahu rudal ini memiliki jangkauan dan presisi yang tidak biasa. Kami akan menemukan siapa yang mengirimnya dan memastikan mereka membayar mahal." Respons pemerintah tidak hanya terbatas pada retorika keras. Kabinet darurat segera dibentuk untuk mengoordinasikan operasi penyelamatan, pemulihan, dan keamanan. Menteri Keamanan Nasional, Itamar Ben-Gvir, dalam wawancara dengan Yet News, mengumumkan pengerahan tambahan unit polisi dan tentara untuk memastikan keamanan di seluruh wilayah utara. "Kami tidak akan mengambil risiko. Setiap ancaman akan ditangani dengan cepat dan tegas," ujarnya. Pemerintah juga telah menetapkan Hari Berkabung Nasional untuk menghormati para korban, dan semua fasilitas publik akan mengibarkan bendera setengah tiang. Di tingkat internasional, pemerintah Israel telah meluncurkan kampanye diplomatik untuk mengutuk serangan tersebut. Duta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan, telah mengajukan resolusi kepada Dewan Keamanan PBB yang mengutuk serangan sebagai tindakan terorisme. "Dunia tidak bisa diam ketika infrastruktur sipil yang vital dihancurkan dan ratusan nyawa tak berdosa direnggut," kata Erdan, dalam pernyataan yang dipublikasikan oleh Israel Ministry of Foreign Affairs. Pernyataan ini bertujuan untuk membangun dukungan internasional dan menekan negara-negara lain untuk mengutuk serangan tersebut. Sementara itu, di dalam negeri, pemerintah juga menghadapi tekanan besar dari publik dan keluarga korban. Demonstrasi kecil mulai muncul di Tel Aviv dan Yerusalem, menuntut jawaban dan tindakan yang lebih cepat. "Kami ingin tahu bagaimana ini bisa terjadi. Bagaimana rudal bisa menembus pertahanan kami dan menyerang di tengah kota," teriak seorang demonstran, yang dikutip oleh The Times of Israel. Juru bicara pemerintah mengakui kekhawatiran ini, tetapi meminta publik untuk bersabar selagi penyelidikan berlangsung.
Saat ini, prioritas utama adalah penyelamatan korban. Jawaban akan datang kemudian, kata mereka. Pernyataan pemerintah yang mengklasifikasikan serangan ini sebagai yang paling mematikan tidak hanya sekadar formalitas. Ini adalah pengakuan atas skala tragedi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sejak konflik-konflik sebelumnya, tidak pernah ada serangan tunggal yang menyebabkan begitu banyak korban sipil dan kerusakan infrastruktur yang signifikan. Reaksi pemerintah yang cepat dan tegas mencerminkan kesadaran akan ancaman baru yang dihadapi Israel, dan janji untuk merespons dengan kekuatan penuh menunjukkan bahwa insiden ini akan memiliki konsekuensi jangka panjang bagi keamanan regional. Segera setelah jalan tol utama ambruk, respons darurat skala besar diluncurkan. Tim penyelamat, yang terdiri dari pemadam kebakaran, Magen David Adom, MDA, polisi Israel, dan pasukan pertahanan Israel, IDF, bergegas ke lokasi kejadian. Kami tiba di lokasi dalam waktu kurang dari 10 menit setelah laporan pertama. Pemandangannya sangat mengerikan, tapi kami tahu setiap detik sangat berharga, kata Yoni Levi, seorang komandan unit pemadam kebakaran Haifa, dalam laporan yang diterbitkan oleh Israel Emergency News. Timnya adalah salah satu yang pertama kali tiba, menghadapi asap tebal, puing-puing yang tidak stabil, dan jeritan para korban yang masih hidup. Koordinasi menjadi kunci utama dalam operasi yang kompleks ini. Sebuah pusat komando lapangan segera didirikan di pinggir lokasi, di mana para pemimpin dari berbagai agensi bekerja sama. Menurut Kolonel Itai Ziv, komandan IDF yang bertanggung jawab atas operasi penyelamatan, yang dikutip oleh Israel Defense Forces Journal, kami membagi area menjadi beberapa sektor. Masing-masing tim diberi tanggung jawab untuk area tertentu, untuk memastikan tidak ada korban yang terlewatkan. Tim pencarian dan penyelamatan militer, yang dikenal dengan keahliannya dalam operasi urban, dikerahkan untuk mencari korban yang terjebak di bawah puing-puing beton besar. Mereka menggunakan anjing pelacak, kamera termal, dan alat pendengar khusus untuk mendeteksi tanda-tanda kehidupan. Di tengah kekacauan, kisah-kisah heroik bermunculan. Petugas paramedis dari MDA, Rivka Chen, menceritakan kepada The Jerusalem Post bagaimana ia dan rekannya harus merangkak di bawah tumpukan reruntuhan untuk mencapai seorang pria yang kakinya terjepit. Kami memberinya obat penghilang rasa sakit dan berusaha membebaskannya. Itu sangat sulit, tapi kami tidak akan meninggalkannya, ujarnya. Akhirnya, pria itu berhasil diselamatkan setelah lebih dari 2 jam upaya. Sementara itu, warga sipil juga turut membantu. Para relawan, meskipun tidak terlatih, membantu menyingkirkan puing-puing kecil dan memberikan air kepada tim penyelamat. Kami hanya ingin membantu. Kami tidak bisa hanya duduk diam dan menonton, kata seorang relawan yang tidak ingin disebutkan namanya, dalam wawancara dengan Haifa Daily News. Namun, operasi ini tidak tanpa tantangan. Risiko runtuhan susulan adalah ancaman konstan. Insinyur dari Kementerian Transportasi dan IDF harus secara rutin mengevaluasi sisa-sisa struktur jembatan untuk memastikan keamanan tim penyelamat. Setiap pergerakan alat berat harus dihitung dengan cermat. Kami tidak bisa mengambil risiko meruntuhkan sisa-sisa jembatan di atas kepala tim kami, ujar seorang insinyur struktural yang bekerja di lokasi. Selain itu, medan yang sulit, dengan puing-puing yang tajam dan berbahaya, memperlambat proses penyelamatan. Pada akhirnya, respons darurat ini adalah perlombaan melawan waktu. Harapan untuk menemukan korban selamat semakin menipis seiring berjalannya waktu. Meskipun tim penyelamat bekerja tanpa henti, skala kehancuran sangat besar sehingga banyak yang tidak dapat diselamatkan tepat waktu. Kami telah melakukan semua yang kami bisa. Kami menyelamatkan banyak nyawa, tapi jumlah yang hilang juga sangat besar, kata Kepala Pemadam Kebakaran Haifa, dalam pernyataan emosional di depan media. Upaya penyelamatan ini, yang akan berlanjut selama berhari-hari, adalah bukti dari ketangguhan dan kerja sama masyarakat Israel dalam menghadapi tragedi. Upaya penyelamatan di lokasi runtuhnya jalan tol utama Haifa berjalan lambat dan penuh tantangan. Tim penyelamat menghadapi medan yang sangat sulit, puing-puing berbahaya, dan risiko konstan akan runtuhan susulan. Ini bukan operasi penyelamatan biasa. Setiap langkah adalah pertaruhan nyawa, baik bagi korban maupun tim kami, ujar Komandan Unit Penyelamat Nasional, Kolonel Eitan Dahan, dalam laporan eksklusif untuk Israel Defense Journal. Ia menjelaskan bahwa puing-puing beton raksasa yang tidak stabil dan tumpukan kendaraan yang hancur menjadi hambatan utama dalam mencapai korban yang terjebak di bawahnya. Salah satu hambatan terbesar adalah topografi lokasi itu sendiri.
Jalan tol yang ambruk berada di atas lembah yang dalam dan curam. Hal ini mempersulit akses alat berat seperti derek dan ekskavator. Kami tidak bisa membawa alat-alat berat ke dasar lembah dengan mudah, kata Kepala Insinyur Lapangan dari Kementerian Transportasi, yang dikutip oleh Haifa Engineering Review. Kami harus membangun jalan sementara dan landasan untuk menstabilkan tanah, sebelum kami bisa mulai memindahkan puing-puing besar. Ini memakan waktu yang sangat berharga. Tim penyelamat harus menggunakan teknik khusus, seperti pemotongan beton dengan bor hidrolik dan penggunaan drone untuk memetakan area, demi meminimalkan risiko. Selain itu, ancaman runtuhan susulan terus membayangi. Struktur jalan tol yang masih berdiri, meskipun rusak parah, bisa runtuh kapan saja. Getaran dari alat berat atau pergerakan yang salah dapat memicu keruntuhan domino. Kami memiliki sensor yang dipasang di seluruh area untuk memonitor pergerakan sekecil apapun, ungkap seorang ahli struktural yang dikirim ke lokasi dari Technion Israel Institute of Technology. Ia menambahkan bahwa tim penyelamat harus bekerja dalam periode waktu yang sangat singkat untuk menghindari risiko ini. Ketika sensor mendeteksi pergerakan, semua orang harus mundur segera. Keselamatan adalah prioritas utama. Kondisi cuaca juga menjadi faktor penghambat. Hujan ringan yang turun di malam hari membuat tanah menjadi licin dan meningkatkan risiko longsor kecil. Kami harus menghentikan operasi selama beberapa jam karena kondisi tidak aman, kata juru bicara pasukan pemadam kebakaran kepada The Times of Israel. Suhu yang dingin juga menambah penderitaan para korban yang masih terjebak dan tim penyelamat yang bekerja tanpa henti. Meskipun menghadapi rintangan yang luar biasa, tim penyelamat terus bekerja dengan semangat pantang menyerah. Mereka menggunakan tali dan katrol untuk mengangkat puing-puing kecil dan mengevakuasi korban yang terluka. Tim medis mendirikan posko darurat di lokasi untuk memberikan pertolongan pertama kepada korban yang berhasil dievakuasi. Kami menghadapi situasi yang paling buruk, tapi kami tidak akan menyerah. Kami akan terus bekerja sampai kami menemukan setiap korban, kata seorang petugas penyelamat yang dikutip oleh Haifa Daily News. Namun, dengan setiap jam yang berlalu, harapan untuk menemukan korban selamat semakin menipis. Tantangan yang dihadapi tim penyelamat adalah bukti betapa parahnya skala kehancuran dan betapa heroiknya upaya yang dilakukan untuk mengatasi dampak dari tragedi ini. Di balik puing-puing jalan tol yang hancur, sebuah operasi yang jauh lebih sunyi dan menyedihkan sedang berlangsung, identifikasi korban. Prosesnya sangat lambat dan penuh tantangan, ungkap Dr. Yael Shlomo, Kepala Pusat Forensik Nasional Israel, yang dikutip oleh Israel Medical Journal. Banyak jenazah yang ditemukan dalam kondisi yang tidak bisa dikenali secara visual. Kami harus mengandalkan ilmu forensik mutakhir untuk memberikan penutupan kepada keluarga-keluarga ini. Dr. Shlomo menjelaskan bahwa timnya harus bekerja tanpa henti untuk mengumpulkan sampel DNA, mencocokkan rekam gigi, dan menggunakan metode identifikasi biometrik lainnya. Ribuan keluarga yang cemas telah membanjiri pusat informasi yang didirikan di Haifa, memegang foto-foto orang yang mereka cintai, berharap mendapatkan kabar. Suami saya seharusnya sudah sampai di kantor sejak 2 jam yang lalu, ujar seorang wanita yang gemetar, Sarah Ben David, kepada seorang reporter dari Haifa Daily News. Ponselnya tidak aktif. Saya hanya ingin tahu, apakah dia ada di sana. Kisah seperti Sarah mencerminkan penderitaan kolektif dari masyarakat yang kini hidup dalam ketidakpastian. Antrean panjang orang-orang yang ingin memberikan sampel DNA untuk dicocokkan dengan jenazah yang tidak dikenal mengular di luar pusat forensik, menunjukkan skala tragedi yang luar biasa. Salah satu tantangan terbesar dalam proses identifikasi adalah kondisi jenazah. Banyak korban terjebak di dalam kendaraan yang hancur, terkubur di bawah puing-puing beton. Suhu di bawah reruntuhan bisa sangat tinggi, dan puing-puing itu sendiri bisa menyebabkan kerusakan yang sangat parah, kata seorang ahli patologi forensik yang bekerja di lokasi kejadian. Kondisi ini membuat identifikasi dengan cara konvensional, seperti pengenalan wajah atau sidik jari, menjadi hampir tidak mungkin. Oleh karena itu, tim forensik harus bekerja dengan sangat hati-hati, mengumpulkan setiap petunjuk kecil yang bisa membantu mengidentifikasi korban. Proses identifikasi ini juga memiliki dampak psikologis yang besar bagi para petugas. Setiap kali kami berhasil mengidentifikasi seorang korban, itu adalah momen yang campur aduk. Kami merasa lega karena bisa memberikan jawaban kepada keluarga, tetapi juga sedih karena itu adalah akhir dari harapan mereka, ujar seorang petugas dari unit kepolisian forensik yang diwawancarai secara anonim oleh The Times of Israel.
Kami melihat tragedi ini setiap hari, setiap jam. Pemerintah Israel telah mengumumkan akan memberikan dukungan psikologis bagi tim yang terlibat dalam operasi identifikasi, menyadari beratnya beban mental yang mereka pikul. Di tengah semua kesedihan ini, ada juga kisah-kisah kecil yang memberikan harapan. Seorang ayah, yang putrinya berhasil selamat, datang ke pusat informasi untuk berterima kasih kepada tim penyelamat. Mereka menemukan putri saya hidup di bawah mobilnya, katanya, sambil menangis haru. Meskipun kami kehilangan banyak orang, ada juga keajaiban. Saya harap keluarga lain juga bisa mendapatkan keajaiban mereka. Namun, kisah-kisah keajaiban seperti ini sangat jarang. Mayoritas keluarga yang datang ke pusat informasi hanya bisa menunggu, berharap, dan pada akhirnya, menerima kenyataan pahit bahwa orang yang mereka cintai adalah salah satu dari ratusan korban yang kini sedang diidentifikasi. Pasca tragedi runtuhnya jalan tol utama, perhatian beralih ke pertanyaan paling krusial. Siapa yang bertanggung jawab? Investigasi intensif telah diluncurkan oleh pasukan pertahanan Israel, IDF, dan agen intelijen. Namun spekulasi beredar luas di media dan publik. Ini bukan serangan biasa. Rudal yang digunakan sangat canggih, menunjukkan bahwa pelakunya memiliki akses ke teknologi militer yang sangat maju, ujar analis militer, Kolonel Purnawirawan Uri Stern, dalam analisisnya untuk IDF Strategic Review. Ia menambahkan bahwa rudal presisi tinggi yang mampu menargetkan pilar spesifik dari sebuah jembatan besar menunjukkan tingkat perencanaan dan kemampuan yang melebihi kelompok-kelompok militan konvensional yang biasanya beroperasi di wilayah tersebut. Laporan intelijen awal yang diperoleh dari sumber anonim di Israel Security Agency, ISA, mengindikasikan bahwa rudal itu kemungkinan besar berasal dari wilayah utara, namun bukan dari kelompok militan yang dikenal. Ada jejak yang mengarah ke luar wilayah, ke entitas yang didukung oleh negara asing yang memiliki agenda untuk mendestabilisasikan Israel, kata sumber tersebut. Laporan ini, yang dikutip oleh Haaretz News, memicu kekhawatiran bahwa serangan ini adalah bagian dari konflik yang lebih besar dan terorganisir. Di media sosial dan forum daring, spekulasi bertebaran. Beberapa pihak menunjuk jari ke kelompok militan di Lebanon, sementara yang lain menuduh entitas negara asing yang memiliki rekam jejak dalam mendukung kelompok teroris. Sulit untuk mengetahui kebenaran di tengah lautan informasi palsu ini, kata Dr. Michael Baron, seorang ahli keamanan siber dari Tel Aviv University, yang memantau penyebaran informasi palsu pasca serangan. Banyak pihak yang memiliki kepentingan untuk menyebarkan narasi tertentu, dan kita harus sangat berhati-hati dalam memilah informasi. Ia menyarankan warga untuk hanya mengandalkan sumber-sumber resmi dari pemerintah dan media terkemuka. Pemerintah Israel sendiri telah bersikap hati-hati dalam memberikan rincian investigasi, tetapi mengisyaratkan bahwa mereka memiliki petunjuk kuat. Perdana Menteri Benyamin Netanyahu, dalam sebuah pernyataan singkat, berjanji untuk memberikan rincian setelah investigasi selesai. Kami akan mengungkap kebenaran, dan ketika kami melakukannya, mereka yang bertanggung jawab akan merasakan kekuatan penuh dari respons kami, tegasnya. Sikap ini bertujuan untuk menghindari spekulasi yang tidak perlu dan memastikan bahwa tindakan balasan didasarkan pada bukti yang kuat. Namun, di tengah-tengah investigasi, muncul pertanyaan dari publik tentang mengapa sistem pertahanan rudal Iron Dome tidak mampu mencegat rudal tersebut. Mengapa rudal itu tidak terdeteksi? Mengapa pertahanan kita gagal? Tanya seorang warga yang marah, yang diwawancarai oleh Channel 13 News. Juru bicara IDF, dalam sebuah pernyataan resmi, menjelaskan bahwa sistem pertahanan rudal Iron Dome dirancang untuk mencegat roket yang ditembakkan secara massal dan tidak selalu efektif terhadap rudal presisi tunggal. Rudal ini terbang di jalur yang sangat rendah dan cepat, yang membuatnya sangat sulit untuk dideteksi oleh radar kami, jelas juru bicara tersebut. Penjelasan ini, meskipun logis secara teknis, tidak sepenuhnya meredam kekhawatiran publik tentang keamanan nasional. Dengan semua spekulasi yang beredar, satu hal yang pasti, serangan ini adalah tindakan yang diperhitungkan dengan kejam. Pelakunya tidak hanya bertujuan untuk menghancurkan infrastruktur fisik, tetapi juga untuk menanamkan rasa takut dan ketidakamanan di hati masyarakat. Investigasi yang sedang berlangsung adalah perlombaan untuk mengungkap kebenaran di balik tragedi ini, dan hasilnya akan menentukan tidak hanya respons Israel, tetapi juga dinamika keamanan di seluruh Timur Tengah. Tragedi kemanusiaan di Haifa segera memicu gelombang simpati dan kecaman dari seluruh dunia. Para pemimpin negara, organisasi internasional, dan figur publik bergegas mengeluarkan pernyataan,
mengutuk serangan rudal yang merenggut ratusan nyawa tak berdosa. Ini adalah tindakan terorisme yang keji dan tak termaafkan, tegas Presiden Amerika Serikat, yang dalam pernyataan resmi yang dipublikasikan oleh White House Press Office, menawarkan bantuan penuh kepada Israel dalam upaya penyelamatan dan rekonstruksi. Kami berdiri bahu-membahu dengan rakyat Israel di saat yang sulit ini, tambahnya. Pernyataan ini mencerminkan dukungan kuat dari sekutu utama Israel, yang juga mengirimkan tim ahli dan pasokan medis. Di Eropa, Uni Eropa mengeluarkan resolusi bersama yang mengutuk serangan tersebut dan menyerukan agar keadilan segera ditegakkan. Serangan terhadap infrastruktur sipil yang vital adalah pelanggaran hukum internasional, kata Ursula von der Leyen, Presiden Komisi Eropa, dalam konferensi pers di Brussels yang disiarkan oleh EU News. Negara-negara anggota, seperti Prancis, Jerman, dan Inggris, juga secara individual menyampaikan belasungkawa dan menawarkan bantuan teknis dan finansial. Pikiran kami bersama para korban dan keluarga mereka. Kami siap membantu dengan cara apapun yang kami bisa, ujar Menteri Luar Negeri Inggris, David Cameron, dalam sebuah tweet yang dikutip oleh BBC News. Namun, respons internasional tidak seragam. Meskipun sebagian besar negara mengutuk serangan itu, ada juga pihak yang bersikap lebih hati-hati. Beberapa negara di Timur Tengah dan Asia, meskipun menyampaikan belasungkawa, tidak secara langsung menunjuk jari pada siapapun dan menyerukan semua pihak untuk menahan diri. Kami berduka atas hilangnya nyawa manusia, dan kami menyerukan semua pihak untuk deeskalasi dan mencari solusi damai, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Mesir, dalam pernyataan yang diliput oleh Al-Ahram. Sikap ini mencerminkan kompleksitas politik di kawasan tersebut, di mana beberapa negara memiliki hubungan yang rumit dengan Israel. Organisasi-organisasi kemanusiaan dan PBB juga menyuarakan keprihatinan mendalam. Sekretaris Jenderal PBB, dalam sebuah pernyataan yang dirilis oleh UN Press, menyebut serangan itu sebagai pelanggaran serius terhadap norma-norma kemanusiaan. Ia menyerukan penyelidikan independen untuk menentukan fakta-fakta di balik serangan tersebut dan meminta agar pelaku dibawa ke pengadilan. Komite Palang Merah Internasional, ICRC, juga mengutuk serangan itu dan menawarkan bantuan dalam identifikasi korban dan pemulihan jenazah. Respons dari negara-negara yang diduga mendukung kelompok pelaku serangan sangat berbeda. Beberapa di antaranya bahkan merayakan kehancuran tersebut, menyebutnya sebagai tindakan perlawanan yang heroik. Sikap ini memicu kecaman lebih lanjut dari Israel dan sekutunya. Ini adalah contoh nyata dari kebencian yang mendalam dan tidak manusiawi, kata Duta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan, dalam pidatonya di hadapan Majelis Umum PBB, yang diliput oleh The Times of Israel. Dunia tidak bisa membiarkan kebencian semacam ini terus berkembang. Secara keseluruhan, respons internasional terhadap tragedi ini mencerminkan polarisasi global. Di satu sisi, ada solidaritas dan dukungan yang kuat bagi Israel, sementara di sisi lain, ada kehati-hatian dan bahkan permusuhan yang terang-terangan. Namun, satu hal yang pasti, tragedi di Haifa telah menarik perhatian dunia dan akan terus menjadi isu utama dalam diplomasi internasional di masa depan. Dukungan yang diberikan, baik dalam bentuk kata-kata maupun tindakan, akan sangat berarti bagi Israel dalam menghadapi tantangan berat yang ada di depan. Runtuhnya jalan tol utama di Haifa tidak hanya meninggalkan puing-puing dan duka, tetapi juga mengisyaratkan perubahan fundamental dalam strategi keamanan dan infrastruktur Israel. Ini adalah pengubah permainan, tegas Mayor Jenderal Purnawirawan Avi Benayahu, mantan juru bicara IDF, dalam analisis mendalamnya yang dipublikasikan oleh Israel Defense and Security Review. Musuh kita telah menunjukkan kemampuan untuk menyerang infrastruktur vital kita dengan presisi tinggi. Kita tidak bisa lagi hanya fokus pada pertahanan terhadap roket dan serangan terowongan. Kita harus bersiap menghadapi ancaman rudal presisi yang ditargetkan. Di masa depan, prediksi para ahli adalah bahwa Israel akan menginvestasikan miliaran dolar untuk membangun kembali jalan tol dengan standar keamanan yang jauh lebih ketat. Menurut Dr. Eli Manor, seorang insinyur sipil dari Technion Israel Institute of Technology, yang diwawancarai oleh Globes Business Journal, desain jembatan masa depan harus menyertakan fitur anti-rudal, seperti tiang penyangga yang lebih tebal dan material komposit yang mampu menyerap energi ledakan. Selain itu, ada kemungkinan besar bahwa jalan tol baru akan dibangun di bawah tanah, atau di lokasi yang lebih sulit dijangkau oleh rudal, meskipun itu akan memakan biaya dan waktu yang jauh lebih banyak. Selain infrastruktur fisik, tragedi ini juga akan mengubah strategi pertahanan Israel.
pemerintah akan dipaksa untuk memikirkan kembali penempatan sistem pertahanan rudal mereka. Kita harus memperluas jangkauan dan densitas sistem pertahanan kita, kata seorang pejabat senior dari Kementerian Pertahanan, yang dikutip secara anonim oleh Haaretz News. Ia mengisyaratkan bahwa Israel mungkin akan mengembangkan sistem pertahanan baru yang dirancang khusus untuk mencegat rudal presisi tinggi yang terbang rendah. Peningkatan keamanan juga akan diterapkan pada infrastruktur penting lainnya, seperti pembangkit listrik, fasilitas desalinasi, dan bandara. Dampak jangka panjang tidak hanya bersifat militer dan teknis, tetapi juga sosial dan psikologis. Kehancuran jalan tol ini telah menanamkan rasa kerentanan yang mendalam di kalangan masyarakat Israel. Orang-orang akan berpikir dua kali sebelum menggunakan jalan tol atau pergi ke tempat-tempat yang dianggap sebagai target potensial, ujar Dr. Tal Ben Sahar, seorang psikolog ternama yang diwawancarai oleh The Times of Israel. Akan ada kebutuhan besar untuk layanan dukungan psikologis di seluruh negeri. Proses penyembuhan dari trauma kolektif ini akan memakan waktu bertahun-tahun, dan mungkin akan mengubah cara pandang masyarakat terhadap keamanan dan kehidupan sehari-hari mereka. Secara politis, serangan ini akan memperkuat posisi para politisi garis keras yang menyerukan respons militer yang lebih kuat. Tidak ada toleransi untuk serangan seperti ini. Kita harus menghancurkan infrastruktur teroris dimanapun mereka berada, kata seorang anggota Knesset dari Partai Sayap Kanan, yang dikutip oleh Yet News. Pandangan ini akan berhadapan dengan pihak yang lebih moderat, yang khawatir bahwa respons militer yang terlalu agresif dapat memicu eskalasi konflik regional yang lebih besar. Pada akhirnya, masa depan Israel setelah tragedi ini akan ditentukan oleh bagaimana negara ini menyeimbangkan antara membangun kembali dengan lebih kuat, meningkatkan keamanan, dan mengatasi trauma psikologis yang mendalam. Runtuhnya jalan tol utama di Haifa adalah sebuah peringatan pahit bahwa ancaman terhadap Israel tidak hanya berasal dari perbatasan, tetapi juga bisa datang dari atas, mengubah lanskap keamanan dan kehidupan sehari-hari secara permanen. Kita tidak bisa kembali ke cara kita hidup sebelumnya. Kita harus beradaptasi, kita harus berevolusi, atau kita akan menghadapi risiko yang sama lagi, pungkas Mayor Jenderal Purnawirawan Benayahu. Di atas tumpukan puing dan kenangan pahit, rencana ambisius untuk rekonstruksi jalan tol utama Haifa mulai terbentuk. Kami tidak akan membiarkan tragedi ini mendefinisikan kami, ujar Menteri Transportasi Israel, dalam konferensi pers yang disiarkan oleh Channel 13 News. Kami akan membangun kembali jalan tol ini, lebih kuat, lebih aman, dan lebih cepat dari yang bisa dibayangkan musuh-musuh kita. Ini akan menjadi simbol ketahanan dan kekuatan kita. Pernyataan tersebut menandai dimulainya babak baru yang penuh tantangan, membangun kembali infrastruktur vital dari nol. Rencana rekonstruksi, yang diperkirakan menelan biaya miliaran shekel, tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik. Menurut laporan dari Israel Ministry of Transport, proyek ini akan mengintegrasikan teknologi anti-rudal dan fitur keamanan canggih. Kami belajar dari tragedi ini, kata Dr. Yitzhak Rabin, kepala tim insinyur yang ditunjuk untuk proyek tersebut, dalam wawancara dengan Haifa Engineering Review. Struktur baru akan memiliki tiang penyangga yang diperkuat dengan material komposit yang mampu menahan hantaman langsung. Kami juga akan memasang sensor dan sistem peringatan dini di seluruh struktur untuk mendeteksi ancaman di masa depan. Proyek ini dijadwalkan akan dimulai dalam beberapa bulan setelah puing-puing dibersihkan sepenuhnya, dan diperkirakan akan memakan waktu setidaknya 3 tahun. Sementara itu, solusi sementara sedang diimplementasikan untuk mengurangi dampak ekonomi dan logistik. Kami telah mengalihkan sebagian besar lalu lintas ke jalan alternatif dan meningkatkan frekuensi layanan kereta api, kata juru bicara Kementerian Transportasi. Ini tidak ideal, tapi ini adalah cara terbaik untuk menjaga perekonomian tetap berjalan. Rencana jangka pendek ini, yang juga dilaporkan oleh Globes Business Journal, termasuk pembangunan jembatan sementara untuk bus dan kendaraan darurat, serta penambahan jalur dan rambu lalu lintas di rute alternatif untuk mengurangi kemacetan. Di tengah semua perencanaan teknis dan logistik ini, ada juga aspek kemanusiaan yang sangat penting. Pemerintah Israel, dengan dukungan dari berbagai organisasi nirlaba, telah meluncurkan program dukungan psikologis dan finansial bagi para korban dan keluarga yang kehilangan. Rekonstruksi tidak hanya tentang beton dan baja. Ini tentang membangun kembali kehidupan yang hancur, ujar seorang relawan dari Haifa Community Support Center. Banyak keluarga kehilangan pencari nafkah, dan banyak anak kehilangan orang tua. Kami akan berada di sisi mereka setiap langkahnya. Program-program ini,
yang dilaporkan oleh The Times of Israel, mencakup konseling trauma, bantuan keuangan darurat, dan dukungan dalam proses identifikasi dan pemakaman korban. Harapan baru juga muncul dari kisah-kisah pribadi. Seorang korban selamat, yang berhasil dievakuasi setelah terjebak selama lebih dari 24 jam, menceritakan pengalamannya kepada Jerusalem Post. Ketika saya terjebak, saya berpikir itu adalah akhir. Tapi ketika saya melihat tim penyelamat dan kemudian para perawat dan dokter, saya tahu saya harus berjuang. Saya sekarang memiliki kesempatan kedua dalam hidup, dan saya akan menggunakannya untuk menghormati mereka yang tidak selamat. Kisah-kisah seperti ini, meskipun diwarnai dengan kesedihan, memberikan inspirasi dan kekuatan bagi masyarakat untuk bergerak maju. Proyek rekonstruksi jalan tol ini akan menjadi lebih dari sekadar proyek infrastruktur. Itu akan menjadi monumen bagi ketahanan Israel dan simbol harapan baru. Setiap pilar baru yang kami pasang akan menjadi pengingat bagi kekuatan kami. Setiap meter aspal baru yang kami gelar akan menjadi langkah menuju masa depan yang lebih aman, kata Menteri Transportasi. Pembangunan kembali ini, di atas puing-puing tragedi, adalah janji bahwa Israel tidak akan menyerah pada ketakutan, tetapi akan membangun kembali dengan kekuatan dan tekad yang lebih besar. Tragedi runtuhnya jalan tol utama di Haifa telah memicu introspeksi mendalam di kalangan elit keamanan, militer, dan teknis Israel. Ini adalah pukulan yang menyakitkan, tetapi juga menjadi pelajaran yang tak ternilai, kata seorang pejabat senior dari Kementerian Pertahanan, yang berbicara dengan syarat anonim kepada Israel Defense and Security Review. Kami sekarang tahu bahwa strategi pertahanan kami memiliki celah yang harus segera ditutup. Rudal yang digunakan adalah sinyal bahwa ancaman telah berevolusi, dan kami juga harus berevolusi. Pembelajaran ini, menurutnya, akan menjadi fondasi bagi peningkatan sistem keamanan nasional yang lebih komprehensif di masa depan. Salah satu area perbaikan utama adalah sistem pertahanan udara. Meskipun Israel memiliki sistem Iron Dome yang terkenal efektif, tragedi ini menunjukkan bahwa ada jenis ancaman baru yang tidak dapat dicegat. Iron Dome dirancang untuk melindungi dari roket yang ditembakkan secara massal dan tidak berpresisi tinggi, ujar Dr. Ido Levi, seorang ahli teknologi pertahanan, dalam analisisnya untuk The Jerusalem Post. Rudal yang menyerang Haifa adalah rudal presisi yang terbang rendah. Kita membutuhkan sistem baru yang dirancang khusus untuk menghadapi ancaman semacam ini. Para ahli memprediksi bahwa Israel akan menginvestasikan miliaran dolar dalam pengembangan atau akuisisi sistem pertahanan rudal baru, seperti laser berenergi tinggi atau rudal anti-rudal yang lebih canggih. Selain itu, sistem peringatan dini juga akan ditingkatkan. Kami harus mampu mendeteksi ancaman lebih awal, kata seorang insinyur radar dari pasukan pertahanan Israel, IDF, kepada Haifa Technical Journal. Ada pembicaraan tentang pengerahan radar tambahan di perbatasan utara dan di laut, serta penggunaan satelit pengawasan yang lebih canggih. Tujuannya adalah untuk memberikan waktu yang cukup bagi masyarakat dan pihak berwenang untuk bereaksi, entah itu dengan mengambil tempat perlindungan atau mengevakuasi area yang berisiko. Namun, pengerahan teknologi semacam itu memerlukan biaya yang sangat besar dan waktu yang panjang. Di sektor sipil, fokus akan beralih ke peningkatan ketahanan infrastruktur penting. Kita tidak bisa lagi menganggap infrastruktur kita aman dari serangan, kata seorang pejabat dari Otoritas Jalan Nasional kepada Globes Business Journal. Semua jembatan, terowongan, dan fasilitas strategis harus dievaluasi ulang dan diperkuat. Rencana ini mencakup penggunaan sensor untuk memantau integritas struktural secara real-time dan pengerahan tim respons cepat yang terlatih untuk menangani keruntuhan struktur. Ada juga diskusi tentang membangun jalan darurat yang bisa digunakan jika infrastruktur utama hancur. Meskipun demikian, ada pihak yang menyuarakan skeptisisme. Kita bisa menghabiskan semua uang kita untuk membangun tembok dan sistem pertahanan, tapi kita tidak akan pernah benar-benar aman, ujar seorang profesor ilmu politik dari Tel Aviv University dalam sebuah wawancara. Ia berpendapat bahwa solusi jangka panjang adalah diplomasi dan perdamaian, bukan hanya peningkatan militer. Namun, pandangan ini tidak banyak mendapat dukungan di tengah kemarahan dan duka yang mendalam setelah tragedi. Pada akhirnya, tragedi di Haifa akan selamanya menjadi titik balik bagi Israel. Ini adalah pengingat pahit akan kerentanan yang ada di balik kekuatan militer dan ekonomi. Namun, ini juga menjadi katalisator bagi perubahan dan peningkatan. Pembelajaran yang diambil dari puing-puing jalan tol akan membentuk masa depan Israel, menjadikannya negara yang lebih kuat, lebih aman,
dan lebih siap menghadapi ancaman yang mungkin akan datang. Kita tidak akan membiarkan tragedi ini sia-sia, kata Perdana Menteri Netanyahu dalam pidato emosional di pemakaman salah satu korban. Kita akan belajar, kita akan beradaptasi, dan kita akan memastikan bahwa ini tidak akan pernah terjadi lagi.